Salam sejahtera. Apa kabar saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami menaikkan puji syukur lipat terima kasih kepadamu atas segala berkat dan pikiran kepada kami saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau belajar akan firman. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman sebentar kami dapat pahami, kami dapat mengerti dan dapat berlakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Kami panjatkan. Amin. Tema firman Tuhan malam hari ini, iman dan Paskah. Terdapat dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Iman boleh juga disamakan dengan tanaman atau profesi tertentu. Butuh waktu, butuh proses yang pelan-pelan untuk berkembang. Iman adalah anugerah Tuhan. Tetapi iman itu bisa tumbuh dalam diri kita dan menjadi kuat mengakar membutuhkan waktu dan proses yang menuntut ketekunan dari kita. Demikian pula Yohanes dalam bacaan Injil hari ini. Para murid tidak langsung tahu dan paham bahwa Yesus memang harus menderita, wafat dan bangkit. Meskipun sebelum wafatnya, Yesus telah memberitahukan hal itu sampai 3 kali kepada mereka. Ketika itu Yesus berpesan bahwa dia akan diserahkan kepada tua-tua dan pemuka Yahudi untuk disalibkan dan wafat. Akan tetapi, dia akan bangkit pada hari ketiga. Mereka sudah diberitahu, tetapi para murid lupa atau tidak paham. Kisah Maria Magdalena yang menemukan makam Yesus yang kosong juga tidak membuat mereka langsung paham. Hanya murid yang lain yang diyakini sebagai Yohanes melihat dan percaya. Untuk bisa mengerti tentang peristiwa itu berarti butuh penerangan Roh Kudus. Para murid akan mendapatkan Roh Kudus itu nantinya. Iman akan kebangkitan Yesus memang karunia Allah. Akan tetapi iman akan Kristus yang bangkit ini harus tumbuh pelan-pelan dan harus diolah dengan sabar dalam diri kita. Inilah poin pertama renungan kita. Iman kita kepada Yesus Kristus harus tumbuh dalam proses dan harus dijalani dalam ketekunan. Setiap kali kita merayakan Paskah, gedung gereja umumnya penuh. Umat yang hadir jauh lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari minggu biasa. Pengalaman kebangkitan mendorong mereka untuk memberi kesaksian akan Kristus yang bangkit itu kepada semua orang. Hidup mereka disulut dan didorong oleh pengalaman iman akan Kristus yang bangkit. Mereka bergairah, punya harapan, punya perspektif, dan kini berani ambil resiko untuk kehilangan segalanya, termasuk hidupnya demi pewartaan Injil. Marilah kita mohon agar hidup kita berpusatkan kepada Yesus Kristus yang telah bangkit. Sebagaimana dibacakan dalam bacaan kedua hari ini, kita mohon agar iman kita terus bertumbuh baik dan berkembang dalam kerukunan. Akhirnya kita digairahkan untuk selalu berbuat baik dan mewartakan Injil berkat pengalaman iman kita akan Kristus yang bangkit. Immanuel.